Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua Yayasan Dr. Ramlan Siregar dan seluruh jajaran pengurus yayasan lainnya yang saya hormati. Yang saya hormati Wakil Rektor 1 Ibu Dr. Anda Emma Ermawati. Yang saya hormati Wakil Rektor 2 Profesor Dr. Suryono Effendi. Yang saya hormati Dekan Visip Dr. Aas Yuli Firdaus. Yang saya hormati para guru besar, para dosen Universitas Nasional. Yang saya hormati para mahasiswa Universitas Nasional, saudara-saudara sekalian hadirin yang saya hormati. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebentar lagi bangsa Indonesia akan merayakan hari kemerdekaannya yang ke-80 tahun, yang akan jatuh pada tanggal 17 Agustus 2025. 80 tahun Indonesia merdeka, 80 tahun kita menyatakan diri sebagai bangsa. Usia yang sangat penting bagi perjalanan sebuah bangsa. Apakah kita pernah menyadari sebuah bangsa akan lahir di kawasan Asia Tenggara dengan penduduk 280 juta lebih sekarang ini, berkumpul dalam satu kebangsaan dan cita-cita nasional yang sama, yakni Indonesia Raya. Indonesia dibentuk dengan cita-cita bersama untuk menjadi sebuah negara nasional yang kuat, nasional yang tumbuh, nasional yang mencapai cita-cita bersama. Kita adalah orang-orang yang berbeda sebelumnya. Tengoklah bagaimana Indonesia menjadi sebuah bangsa, bisa menjadi sebuah negara nasional seperti ini. Dahulu Indonesia adalah bermacam etnis, bermacam suku, bermacam budaya, bermacam bahasa, bermacam pulau, bahkan bermacam agama. Beraneka ragam itu tersebut kemudian menyatukan diri dalam cita-cita keindonesiaan. Itulah Indonesia yang berdasar Pancasila. Tahun 1928 ketika Sumpah Pemuda lahir, dilahirkan oleh anak-anak muda yang usianya masih remaja sebagian dan sebagian di bawah umur 25 tahun. Di saat itu cengkraman penjajahan, tekanan dari penjajah begitu kuat, dan kesultanan-kesultanan yang ada di Nusantara masih eksis. Tapi para pemuda-pemuda Indonesia yang mencita-citakan negara kebangsaan, negara nasional menjadi satu, telah mendeklarasikan dalam Sumpah Pemuda. Bayangkan, tahun 1928, berbagai macam kesultanan yang menjadi negara-negara kecil ketika itu masih sangat eksis. Mereka terdiri dari berbagai macam suku, agama, etnik, dan pulau-pulau. Mereka bertekad menyatukan diri dalam satu bangsa, satu bahasa, dan satu nusa. Itulah Indonesia. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kesadaran untuk menyatukan diri dalam satu bangsa, satu nusa, dan satu bahasa sejak awal telah menjadi sebuah cita-cita bersama
para pemuda kita. Bahasa Indonesia sekarang menjadi bahasa terpenting nomor 10 dalam bahasa pengantar internasional. PBB melalui UNESCO telah mengakui bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan menjadi bahasa ke-10 dunia. Itu artinya apa? Perjalanan kita yang menjadikan bahasa sebagai bahasa persatuan telah sukses. Kalau kita lihat dan kita perhatikan, bahasa Indonesia adalah bahasa yang awalnya adalah bahasa rumpun Melayu. Rumpun Melayu adalah bahasa yang ketika tahun 1928, meskipun berasal dari rumpun Melayu, banyak dipakai menjadi bahasa pengantar perdagangan. Di pesisir-pesisir Pulau Jawa, di pesisir Sumatera, bahkan di berbagai macam sebagian Indonesia Timur, di Makassar, orang perdagangannya menggunakan bahasa Melayu. Itu sebabnya dalam Sumpah Pemuda orang Jawa yang merupakan suku minoritas merelakan dirinya tidak menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa persatuan. Inilah hal yang penting ketika itu. Bagaimana suku minoritas, bahasa mayoritas, bagaimana suku mayoritas, bahasa mayoritas dari cita-cita sebuah bangsa yakni Indonesia tidak digunakan bahasanya menjadi bahasa persatuan dan mereka rela menggunakan bahasa yang tidak digunakan untuk menjadi bahasa persatuan. Bukan bahasa Jawa yang merupakan bahasa mayoritas, tapi menggunakan rumpun bahasa Melayu. Itulah perjuangan pertama kita menyatukan di antara bangsa-bangsa itu, di antara etnis-etnis itu, di antara budaya-budaya itu. Dan sekarang perjuangan itu tidak sia-sia. Bahasa Indonesia sekarang menjadi bahasa terpenting dalam sejarah, dalam pengantar bahasa dunia, yakni nomor 10. Banyak bangsa, banyak negara yang gagal dalam menggunakan bahasa persatuan. Contoh, Malaysia. Malaysia bukan termasuk negara yang berhasil menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Malaysia sebagai bahasa persatuan. Orang India menggunakan bahasa India, orang Cina di sana menggunakan bahasa Cina, orang Melayu menggunakan bahasa Melayu, meskipun pengantar resmi tetap bahasa Melayu, tetapi bukan menjadi bahasa pergaulan. Di Indonesia hal itu tidak terjadi. Pergilah kita ke Maluku, pergilah kita ke Papua, pergilah kita ke Aceh, pergilah ke pedalaman Pulau Jawa atau pedalaman di Kalimantan, kita menggunakan bahasa Indonesia, semuanya akan nyambung dan mereka paham dengan apa yang kita tanyakan, apa yang kita perbincangkan, apa yang kita sampaikan. Bahasa Indonesia sesungguhnya sekarang bukan lagi bahasa Melayu. Bahasa Indonesia menjadi sebuah bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia mengadopsi hampir semua suku kata, hampir semua bahasa daerah termasuk bahasa Inggris dan bahasa Arab. Memang rumpun awalnya adalah bahasa Melayu, maka bahasa Indonesia tidak lagi bisa disebut sebagai bahasa Melayu. Itu sebabnya ketika UNESCO mau menetapkan bahasa Indonesia menjadi bahasa terpenting nomor 10 dunia, teman-teman yang selama ini menggunakan bahasa Melayu protes karena dianggapnya bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Itu kekeliru, karena sesungguhnya bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia yang banyak kata-kata itu berasal dari suku kata, suku-suku Indonesia. Apakah itu Jawa, apakah itu Sunda, apakah itu Arab, apakah Inggris, semua kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Bahkan dalam perkembangan bahasa Indonesia sekarang menggunakan istilah-istilah yang hanya orang tertentu usia muda yang paham tentang suku kata itu. Dan itu menjadi bagian dari kekayaan bahasa Indonesia. Karena itu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, peradaban Indonesia ke depan, kemajuan ilmu Indonesia ke depan akan ditentukan bagaimana kesuksesan kita menggunakan bahasa Indonesia. Itulah Sumpah Pemuda ketika itu. Itu ujian pertama kita sebagai bangsa. Ujian kedua kita sebagai bangsa adalah ketika 18 Agustus 1945 ketika konstitusi itu kita tetapkan.
18 Agustus 1945, satu hari setelah kemerdekaan, kita menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Awalnya tanggal 22 Juni, Pancasila masih menggunakan Piagam Jakarta. Dan akhirnya dengan kerelaan yang tinggi, umat Islam yang merupakan agama mayoritas merelakan tidak menggunakan agama Islam sebagai dasar negara. Itulah 18 Agustus, yakni Pancasila, ya seperti yang sekarang ini kita pakai. Itu adalah sebuah contoh bagaimana pengorbanan-pengorbanan dari mayoritas tetap ingin bersatu bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan yang ada. Sejatinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang ingin tetap rukun, ingin tetap bersatu, dan ingin tetap kuat. Kekuatan bangsa Indonesia dalam sejarah hanya mungkin tercapai kalau kita bersatu. Sejarah persatuan bangsa Indonesia telah menyelamatkan berbagai macam ujian dan cobaan yang telah kita hadapi sebagai bangsa Indonesia sejak kita modern. 17 Agustus 1945 adalah awal kita sebagai bangsa. 18 Agustus itu ujian pertama karena Pancasila sudah mulai mengalami ujian dan akhirnya kita selesai dengan Pancasila satu dengan ketuhanan yang Maha Esa itu. Ini adalah ujian pertama kita dan kita teruji sebagai bangsa karena ada keinginan untuk tetap bersatu dari mayoritas, dari minoritas, dan dari berbagai kekuatan serta tokoh-tokoh yang ada. Kemudian sebagai bangsa ketika itu kita mencari bentuk negara. Awalnya bentuk negara kita negara kesatuan. Lama-lama kemudian Belanda tetap melakukan intervensi menjadi Indonesia Serikat. Banyak negara-negara bentukan Belanda, ada 7 negara bentukan Belanda. Ada negara Jawa Timur, ada negara Belanda, ada negara Pasundan, ada negara Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian timur, Borneo, Indonesia Timur. Itulah 7 negara ketika itu yang menjadi negara-negara bagian ketika itu. Tahun 1950 kemudian kita bersatu dalam NKRI dan sampai sekarang NKRI tetap menjadi kekuatan dan pilihan final kita. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, jadi 80 tahun kita merdeka telah mengalami pasang surut kita sebagai bangsa. Dan dalam sejarahnya hanya bangsa yang bersatu, hanya bangsa yang rukun, hanya pemimpin yang saling bergotong royong yang bisa mengatasi seberat apapun ujian itu. Ujian-ujian kita telah berbagai macam kita hadapi. Ada PRRI, ada DITII, ada G30 SPKI, ada RMS, ada Westerling. Semuanya kita hadapi dan itu hanya akan kita hadapi jika ada kekuatan bersatu antara rakyat dan pemerintah. Ke depan saya kira kepentingan itu masih sama. Kita harus bersatu di antara kepentingan-kepentingan yang berbeda itu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, persatuan di antara pemimpin adalah kunci kita menyelesaikan bangsa. Persatuan di antara rakyat adalah kunci kita menghadapi berbagai macam problem bangsa. Sekarang ini kita menghadapi problem yang tidak ringan. Problem kita sekarang ini adalah bagaimana kita semuanya bisa meningkat hidupnya. Bagaimana kita semua bisa memperkuat negaranya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sekarang ini kita dihadapkan pada problem bagaimana angkatan tenaga kerja kita bisa dapat lebih baik lagi. Bagaimana kesehatan kita bisa lebih baik lagi. Bagaimana pendidikan bisa dinikmati lebih banyak lagi. Bagaimana kesehatan bisa dirasakan oleh rakyat. Dan itu harus terus kita perjuangkan dalam 80 tahun Republik Indonesia ini berdiri. Saudara-saudara, untuk mencapai itu maka proses politik menjadi sebuah hal yang penting. Proses politik adalah upaya untuk mempercepat dari cita-cita kemerdekaan. Proses politik adalah upaya untuk mempercepat bagi tercapainya cita-cita proklamasi kemerdekaan. Tidak ada cara lain kecuali dengan cara politik. Politik adalah sesuatu yang penting dalam perjalanan bangsa kita. Dulu ketika kita menjadi negara Republik Indonesia Serikat,
proses politiklah yang menyatukan kita dalam NKRI. Dulu ketika kita menghadapi PRRI, proses politiklah yang menyelesaikan. Dulu ketika kita menghadapi Westerling, pemberontakan di Sulawesi Selatan, proses politiklah yang akhirnya menyelesaikan. Dulu ketika kita menghadapi DITII, proses politiklah yang menyatukan. Dulu ketika kita menghadapi G30 SPKI, proses politiklah yang menyatukan. Dulu ketika ada pemaksaan terhadap asas tunggal Pancasila dengan kekuatan rezim Orde Baru, proses politiklah yang menyatukan. Semua itu akhirnya proses politik, termasuk ketika reformasi, proses politik akhirnya yang menyelesaikan. Itu sebabnya Undang-Undang Dasar 1945 sekarang ini sudah berbeda dari yang lama. Pertanyaannya, Pak Muzani, apa tugas MPR sekarang? Dulu MPR sebelum Undang-Undang Dasar 45 diamandemen adalah lembaga tertinggi negara. Apa itu lembaga tertinggi negara? Lembaga tertinggi negara MPR ketika itu adalah lembaga yang memilih presiden, yang melantik presiden, dan yang membuat program kerja presiden. Itu sebabnya MPR menjadi lembaga tertinggi negara. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 sebelum amandemen disebutkan, kekuasaan ada di tangan, kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi MPR ditegaskan menjadi lembaga yang sangat berdaulat sebagai lembaga penjelma kekuasaan rakyat. Bentuk dari penjelmaan kekuasaan rakyat ketika itu sebelum Undang-Undang Dasar diamandemen, MPR membuat program untuk presiden namanya GBHN, MPR memilih presiden, MPR melantik presiden, dan MPR berhak menjatuhkan presiden. Itulah kekuasaan MPR, itu sebabnya ini menjadi lembaga tertinggi negara. Tetapi tahun 1999, tahun 2000, 2001, 2022 Undang-Undang Dasar diamandemen. Amandemen Undang-Undang Dasar 45 sudah 4 kali dilakukan dan hasilnya seperti yang sekarang ini kita baca dan kita laksanakan. MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. MPR bukan lagi lembaga yang menentukan segala-galanya. MPR adalah lembaga negara yang tingkatnya sama dengan presiden, tingkatnya sama dengan BPK, tingkatnya sama dengan MA, tingkatnya sama dengan MK, tingkatnya sama dengan Komisi Yudisial. Itulah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar hasil amandemen. Apa tugas MPR? Ada 3 hal pokok yang diamanatkan kepada kami dalam MPR setelah diamandemen. Pertama, melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum. Yang kedua, mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menjaga ideologi negara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebabnya sosialisasi 4 pilar, berbagai pengetahuan terus kita lakukan agar kesadaran penuh terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, Pancasila, kerukunan, harmoni, dan persatuan menjadi sesuatu yang kita perlukan. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tidak ada persatuan tanpa pembangunan. Tidak ada pembangunan tanpa persatuan. Tidak ada kuliah umum seperti ini jika tidak ada perdamaian. Lihatlah negara-negara yang sekarang berperang. Rakyatnya tidak bisa mencari uang. Rakyat tidak bisa mencari kerja dengan bagus. Tidak bisa ada pendidikan yang baik karena tidak ada persatuan, tidak ada perdamaian. Karena itu saudara-saudara sekalian, kita semua harus menyadari perdamaian adalah harga yang sangat mahal pada waktunya dan itu jarang kita syukuri. Persatuan adalah harga yang sangat penting, tapi jarang kita syukuri. Perdamaian, persatuan, kerukunan baru kita rasakan penting jika terjadi sesuatu. Kita tidak mungkin bisa pergi ke kampus tanpa ada perdamaian dan kerukunan. Kita tidak mungkin pergi ke mal jika tidak ada perdamaian dan kerukunan. Orang tua kita tidak mungkin kerja ke kantor atau ke pasar mencari uang jika tidak ada perdamaian, apalagi yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi, tidak mungkin ada. Karena itu saudara-saudara sekalian, persatuan adalah segala-galanya.
Bagaimana mungkin cara menjaga persatuan? Cara menjaga persatuan adalah harus ada tepos liro. Harus ada keinginan, harus ada kerelaan untuk berkorban satu sama lain. 1928 adalah contoh bagaimana suku Jawa merelakan bahasanya tidak digunakan sebagai bahasa persatuan karena ingin bersatu. 18 Agustus 1945 adalah contoh bagaimana umat Islam yang mayoritas merelakan dirinya tidak digunakan sebagai dasar negara. Kita semuanya juga harus berkorban, mundur selangkah untuk kepentingan nasional bersama. Karena itu, dalam hal menjaga persatuan, hindari ketersinggungan, hindari harga diri, hindari balas dendam, hindari ketersinggungan dan seterusnya. Itulah yang bisa menyebabkan kita akan tetap terus bersatu. Berbagai macam peristiwa masa lalu banyak disebabkan karena ada ketersinggungan, ada dendam, dan ada harga diri yang lebih dari para pemimpin-pemimpin kita. Tapi jika itu bisa kita hindari, maka persatuan insya Allah dapat kita tegakkan. Dalam 80 tahun Indonesia merdeka, tetap persatuan menjadi hal yang sangat penting. Dalam Indonesia merdeka 80 tahun, tetap kerukunan menjadi hal yang sangat penting. Proses politik hanya akan terjadi jika persatuan menjadi syarat yang sudah kita sepakati. Tidak mungkin ada proses politik jika tidak ada persatuan di antara kita. Yang duduk di sini adalah mahasiswa-mahasiswa yang datang dari berbagai macam etnis, suku, agama, dan budaya yang berbeda. Tapi kita bisa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di tempat ini karena kita merasa kita adalah Indonesia. Itu sebabnya saudara-saudara sekalian, kita tidak lagi bertanya, lu dari mana sukunya, lu apa agamanya. Tidak lagi ada pertanyaan itu. Di Indonesia itu sudah selesai. Apalagi di universitas perjuangan namanya Universitas Nasional. Universitas Nasional adalah sebuah medan perjuangan sejak berdirinya yang memperjuangkan kepentingan nasional kita. Tidak perlu lagi ditanya dari mana sukunya, dari mana etnisnya, dari mana pulaunya, apa agamanya, enggak. Di tempat ini adalah persamaan kita sebagai Indonesia. Di tempat ini persamaan kita memandang ke depan sebagai bangsa. Dan ini adalah universitas salah satu yang menjadi kebanggaan bagi banyak pejuang-pejuang demokrasi di Indonesia. Karena itu saudara-saudara sekalian, sebagai mahasiswa, saya berharap teruslah Anda berjuang, teruslah Anda belajar, teruslah Anda membaca, teruslah Anda bertanya kepada senior dan kepada dosen. Jangan malu bertanya, karena akan sesat di jalan. Politik adalah sesuatu yang mungkin, politik adalah sesuatu yang harus tidak boleh kita hindari, karena semua Indonesia pada akhirnya menjadi sebuah keputusan politik. Para pendiri UNAS ini mendirikan universitas ini karena ada kesadaran politik. Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena ada kesadaran politik. Dan sebaliknya, orang tua Anda, orang tua saudara menyekolahkan Anda, mengkuliahkan Anda karena ada kesadaran politik, anaknya harus lebih baik daripada orang tuanya. Dan saya berharap Anda semua bukan orang yang mengecewakan terhadap cita-cita orang tua Anda. Saya berdoa dan saya berharap ke depan ketua MPR akan berasal dari Universitas Nasional. Kita tidak pernah tahu, siapa tahu yang duduk di ruangan ini dalam waktu akan datang, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, akan memimpin sebuah pemerintahan yang penting di negeri ini. Dan itu ditentukan oleh bagaimana Anda berinteraksi, Anda belajar, Anda menempa diri, dan di UNAS-lah Anda akan ditentukan bagi masa depan saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.